Ibu Retno Purwitasari, Jawa Tengah, kan? Pak Yatno, Jakarta Timur. Nah, bukan di chat ya, bukan di chat, tapi di rename. Di rename, ubah nama. Klik di bagian bawah tuh, yang ada logo kepala sama badan manusia. Klik, terus diganti nama, diubah nama. Kalau nggak paham, nggak apa-apa, di skip aja dulu. Nanti mungkin tanya sama yang lebih paham gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah mengganti namanya. Kemudian open kamera ini sebagai wujud adab kita dalam bermajelis, wujud adab kita kepada ahli ilmu. Ya, kita menghormati ahli ilmu. Guru kita sudah serius tegap menyampaikan dengan begitu antusias pada kita semuanya. Bapak Ibu juga harus dalam posisi sikap yang benar gitu, siap untuk belajar. Karena kalau sambil misalnya sambil rebahan, itu pasti nangkepnya nggak banyak, ya, ketimbang mereka yang duduk tegap, menyiapkan catatan, kemudian menyiapkan minuman, mungkin jadi biar serileks mungkin, sehingga ilmunya bisa menghujam, bisa kita pahami, bisa kita amalkan, bisa diajarkan, bahkan kita sampaikan ulang. Oke? Ya, jangan nyambil-nyambil. Kecuali memang uzur banget gitu ya, dalam kondisi di perjalanan atau yang memang tidak bisa ditinggalkan, tidak apa-apa. Tapi kalau posisinya sedang di rumah dan tidak ada aktivitas lain, benar-benar niatnya nyimak kajian, buka kameranya. Oke? Kasih jempol kalau sepakat. Oke. Ada yang baru pertama kali hadir malam hari ini, Bapak Ibu? Ada yang baru pertama kali ikut? Katakan saya di kolom chat. Ada yang baru pertama kali ikut? Ibu Yusida. Banyak juga ya. Ibu Arita, Ibu Bulan. Ibu Eti dari Depok. Barakallahu fikum. Selamat bergabung di program Hijrah Bersama UAS. Insyaallah kita akan belajar rutin tiap hari Selasa bersama Tuan Guru tetap bersama. Baik Bapak Ibu, guru kita sudah berada tengah-tengah kita. Insyaallah beliau begitu serius untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Makanya Bapak Ibu juga harus serius menyimak. Ya, insyaallah malam hari ini kita akan belajar dengan tema yang insyaallah berjudul tentang kenapa saya yang diuji. Kenapa ya Allah saya yang diuji. Nah, latar belakang kenapa kemudian judul itu dinaikkan sebagai tema Bapak Ibu, karena admin kita mencoba mentabulasi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Dan saya coba menganalisa. Ternyata pertanyaan yang paling banyak adalah pertanyaan soal hal yang berkaitan dengan ujian hidup. Ustadz, ini saya minta pendapatnya Tuan Guru. Saya dihianati oleh suami, saya ditipu, macam-macam tuh masalah-masalah. Nah, mudah-mudahan dengan kita hadirkan tema ini, kita bisa dapat jawaban. Ya. Kita bisa dapat jawaban dan makin mensakinahkan diri kita. Ya, membuat kegelisahan, kegundahan kita tentang hidup ini bisa dinetralisir gitu, lewat nasihat-nasihat dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Kasih emot-emot dulu yang sudah siap untuk menyimak. Emot api, emot senyum, sesuai dengan kondisi emosional hari ini Bapak Ibu. Oke, ada yang emot jempol, emot love. Wow, bunga. Baik, siap ya Bapak Ibu ya? Insyaallah kita awali dengan melafazkan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa 'alimna ta'wil. Baik, kita sudah berada di tengah-tengah kita. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat, dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam, selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala maghfirah, ampunan, ridha, diberikan Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini, kenapa saya yang diuji? Baik, yang pertama surat Al-Hadid ayat 22. Surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin. Semua musibah yang terjadi. Ma asaba min musibatin. Tidak ada terkecuali. Semua musibah yang terjadi. Fil ardi, di bumi. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Ma asaba min musibatin fil ardi, di bumi. Wala fi anfusikum. Yang terjadi pada dirimu. Sakit, demam, meninggal. Ma asaba min musibatin fil ardi, ekstern, yang di luar diri kita. Wala fi anfusikum, intern, yang dalam diri kita. Memang cuma ada dua. Mungkin bukan di diri kita, tapi di anak kita, di istri, dia di atas muka bumi. Segala yang terjadi di atas muka bumi dan pada diri kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin, semuanya itu sudah tertulis di kitab. Kitab maksudnya lauhil mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz papan takdir yang ditulis, dijaga oleh malaikat. Mahfuz artinya dijaga. Tidak bisa satu pun intervensi. Semua yang terjadi musibah di permukaan bumi, di dalam bumi, di atas bumi, dan pada dirimu, semuanya sudah tertulis. Ibarat buku, bukunya sudah selesai. Game is over. Kita hanya tinggal melewati saja. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kami mewujudkannya secara nyata. Besok pagi itu kan belum nyata. Apa yang terjadi besok pagi? Untuk menghadapi besok pagi ini ada cemas, ada ragu, ada khawatir, ada takut, ada macam-macam. Tapi kalau orang sudah putus tauhidnya kepada Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi. Wala fi anfusikum. Illa fi kitabin. Semua sudah tertulis di lauhil mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah mewujudkannya di alam nyata besok pagi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya semua itu bagi Allah yasir, mudah. Ini kalau difahami ayat Al-Hadid ayat 22 ini. Orang yang kaya, pejabat, sombong, dia nggak sombong. Orang yang kaya, pejabat, penguasa, angkuh, dia nggak jadi angkuh. Kenapa? Karena jabatan yang saya terima sekarang adalah tulisan takdir Allah untuk menguji saya. Apakah saya amanah? Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena saya rajin kampanye, bukan karena saya, ini hanya ujian dari Allah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Begitu juga sebaliknya. Orang yang kematian, kehilangan, bangkrut, kecewa, maka dia tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena yang terjadi ini juga sudah dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan yasir, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarik kuasa dari saya memindahkan ke orang lain, menarik harta dari saya memindahkan orang lain, dan begitu juga menarik musibah orang lain ke saya. Jadi kita diajarkan tentang tauhid, bahwa yang berperan semua, yang mengatur, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, semuanya Allah. Serah kepada Allah. Ini poin yang pertama. Berikutnya poin yang kedua, ayatnya surat At-Taubah ayat 51. Surat At-Taubah ayat 51. Surat At-Taubah ayat 51. Qul, katakan. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya untuk kita semua.
Nabi Muhammad menyampaikan ke kita. Allah mengatakan kepada Nabi, qul katakan ya Muhammad SAW, lan tidak akan. Kalau la masih ada kemungkinan, lan tidak akan. Yusibana, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita, kematian, kesusahan, kebangkrutan, kepahitan, kegetiran. La yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan, dituliskan, ditakdirkan Allah untuk kita. Kalau bahasa hadisnya, rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, kertas takdir sudah kering. Penanya sudah diangkat, kertasnya sudah kering. Selesai. Qul katakan ya Muhammad SAW, la yusibana, tidak ada satupun yang menimpa kita, illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan, dituliskan di lauh mahfuz. Huwa maulana, dan Allah lah yang menolong kita. Kalau memang dituliskan hari ini mesti jatuh, yang menolong untuk bangkit itu Allah. Kalau memang dituliskan hari ini mesti tegak, jangan sombong, karena yang membuat tegak itu juga Allah. Kalau ditakdirkan hari ini mesti terkapar, terbaring, berdarah-darah, jangan putus asa. Huwa maulana. Maulana, yang menolong itu hanya Engkau ya Allah. Ayat ini ditutup dengan At-Taubah 51. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah bertawakal orang yang beriman. 4 dalam ayat ini. Pertama, bahwa semua yang terjadi ketetapan Allah. Kedua, yang bisa menolong hanya Allah. Ketiga, serahkan kepada Allah. Keempat, yakin, percaya. 4 unsur. La yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada satupun yang menimpa kecuali memang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Wa maulana, yang bisa menolong hanya Allah, tidak ada yang lain. Wa 'alallahi falyatawakkal, hendaklah bertawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Al-mu'minun, orang-orang yang percaya. Yang bisa menghadapi semua ini hanya al-mu'minun, orang yang percaya. Orang yang tidak percaya berat. At-Taubah 51. Lalu kemudian tetap juga muncul di pikiran, kenapa mesti saya yang kena? Kok saya? Iya, tahu saya Ustadz bahwa Allah menuliskan takdirnya, iya. Bahwa semua ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, iya. Tapi kok saya yang kena? Judulnya kan hari ini kok saya. Oke, Al-Baqarah 55. Al-Baqarah 55. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Bukan satu orang. Semua kamu diuji. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Bunyi dalam bahasa Arabnya ada lam di pangkal, ada nun, taukid di ujung. Makna walanabluwanna maksudnya pasti kami akan menguji kamu. Artinya tidak ada satupun manusia yang lepas dari ujian. Kalau ada orang mengatakan kok saya Pak Ustadz, itu perasaan kamu aja. Emangnya tetangga kamu, kawan kamu, sahabat kamu, istri kamu, anak kamu? Enggak. Mereka juga ngomong begitu, kok saya. Semuanya merasa kok saya. Padahal sebetulnya semuanya kena. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu, kata Allah SWT. Apa saja ujian yang diberikan Allah? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, takut. Walju' Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, takut. Walju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, melarat, bangkrut. Wal anfus, kurang diri, sakit, mati. Wassamarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering kerontang. Buah dimakan ulat, kering, tidak ada hujan. Ada banyak hujan sehingga bunganya mati.
Wa basyiris sabirin, berikan sabar, berikan berita sabar bagi orang yang berikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatkum musibah, orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, qalu, dia berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya ini datang dari Allah dan kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa diambil pelajaran dari Al-Baqarah 155 ini? Bahwa bukan kamu aja yang susah, yang lain juga susah. Bukan kamu saja yang diuji, yang lain juga diuji. Semua diuji. Cuman setiap orang merasa kok saya ya? Kok saya ya? Cuman beda ujiannya masing-masing. Ada ujian suami, ada ujian istri, ada ujian anak, ada ujian mertua, ada ujian adik, ada ujian tempat kerja, ada ujian atasan, ada. Kok saya ya? Orang lain juga kena juga. Tidak ada orang di dunia yang tak ada ujiannya. Walana bulanakum bisyai'im minal khauf, takut, cemas, depresi, anxiety, ngeri, khawatir. Khauf, walju, lapar, kekurangan makan, kurang harta. Wa naqsi minal amwal wal anfus was thamarat wa basyyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang bisa menahan mulutnya, menahan pikirannya, menahan hatinya. Sabar artinya imsak, menahan, tahan mulut, tahan pikiran, tahan hati. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpa musibah mereka berkata, yang keluar dari mulutnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita, jangankan harta saya, jangankan anak saya, jangankan mak saya, jangankan ibu saya pun bukan punya saya, tapi punya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang beginilah yang mendapat pertolongan ridha dari Allah. Mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang beginilah yang dapat hidayah dari Allah. Al-Baqarah 155. Berikutnya yang kelima. Berikutnya yang keempat. Surat Az-Zumar ayat 10. Poin keempat, Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10 di ujung sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah ingin memberikan balasan bighairi hisab. Balasan yang tidak bisa dihitung. Kok saya? Bukan kamu, semua dapat. Oke. Terus untuk apa? Kenapa Allah nggak buat kita senang, kenyang, tenang, bahagia? Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah ingin memberikan balasan kepada orang bighairi hisab, balasan yang tidak bisa dihisab, tidak bisa dihitung. Bighairi hisab itu maknanya dua. Yang pertama tidak bisa dihitung. Makna yang kedua tidak bisa disangka, tidak bisa diduga. Surprise, kejutan. Allah mau kasih kejutan. Kalau hidup ini tenang, kenyang, senang, ya nggak ada kejutannya. Hidupnya kejutan, balasannya nanti lebih mengejutkan. Saya Pak Ustadz nggak usah kejutan-kejutan lah. Mau hidup yang tenang-tenang aja, nggak usah lah pakai kejutan-kejutan. Ya itu kan kata kita. Memangnya hidup ini kata kita. Hidup ini bukan kata kita, hidup ini kata Allah. Kalau hidup ini kata kita, enak kali lah hidup ini. Hidup ini bukan kata kita, kata Allah. Kita ikut sama Allah, bukan Allah ikut kita. Kalau tidak ada ujian, dari mana ketahuan orang yang tawakal? Kalau nggak ada ujian, dari mana ketahuan orang sabar? Kalau nggak ada ujian, dari mana ketahuan kekuatan iman? Kalau nggak dibakar dengan api, dari mana ketahuan beda emas dengan batu? Bongkahan batu dalam tanah, bongkahan emas, harta karun dalam tanah, sama-sama hitam. Dicuci,
warnanya tetap hitam. Dari mana ketahuan ini batu, ini emas? Dibakar. Dibakar. Setelah dibakar pakai api, masukkan, meleleh dia. Yang batu itu sampai 3 hari 3 malam dibakar tetap hitam. Tapi kalau emas dibakar, meleleh. Nampak kuning, terang benderang. Nah itu, tapi kita baru ketahuan itu emas kan? Baru ketahuannya itu setelah dibakar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman wa hum la yuftanun sebelum mereka diuji. Hasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman? Padahal mereka belum diuji Allah SWT. Surat Al-Ankabut ayat 2. Surat Al-Ankabut ayat 2. Poin yang kelima, surat Al-Ankabut ayat 2. Kenapa mesti saya? Karena Allah mau membedakan kamu. Apakah kamu ini batu bacan atau batu gilingan? Kalau batu bacan digosok sebentar aja langsung nampak dia biru, hijau, cantik. Tapi kalau batu gilingan habis batu gerenda tetap. Dari mana ketahuannya? Digosok dulu. Dari mana ketahuan ini emas? Dibakar dulu. Ini emas asli atau emas sepuhan? Sama-sama kuning. Untuk mengujinya bakar dulu. Oh, ini hilang warnanya. Berarti bukan emas. Ini makin terang. Ini emas. Hasiban nasu ayyutsraku kok mesti saya? Iya, karena Allah mau nguji iman kamu. Oh, kalau gitu Allah nggak tahu. Allah katanya maha tahu. Kok mesti nguji-nguji saya? Allah bukan nggak tahu. Allah cuman mau kasih tahu kamu ini layak enggak menjadi orang beriman. Kalau kamu saja tidak yakin, Allah bukan ingin tahu, Allah ingin meyakinkan kita. Oh, aku layak ternyata. Kenapa mesti saya? Ya, Allah ingin menguji kamu. Dari mana tahu ini berkualitas, ini tidak berkualitas, ini layak diuji S1, S2, S3. Ya dari ujiannya itu. Kalau cuman ujian skripsi berarti S1. Kalau ujian tesis berarti S2. Kalau ujian disertasi berarti S3. Dari mana? Ya dari ujian. Itu poin yang kelima. Berikutnya poin yang keenam. Poin yang keenam ini hadis. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma yusibul muslim min nasabin. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin. Orang yang terkena penyakit lelah, hammin susah hati, huznin sedih, wala adha ada gangguan, wala ghammin kepayahan, kesulitan, kesusahan, hatta syaukah yashtakuha sampai duri yang menusuk tapak kaki. Kok saya sakit? Kok saya letih? Kok saya galau? Kok saya susah hati? Kok saya sedih? Kok saya terganggu? Kenapa mesti saya? Wala syaukin yashtakuha. Jalan 3 orang. Tapi yang kena duri kok kaki saya. Kawan saya kok nggak kena. Illa kafarallahu biha min khataya. Allah ingin bersihkan kamu dari dosa. Kenapa saya yang demam? Kenapa saya yang flu? Kenapa saya yang kena kanker? Kenapa saya yang kena diabetes? Kenapa saya yang sakit? Kenapa saya yang stres? Kenapa saya yang susah hati? Kenapa bukan dia? Illa kafarallahu
biha min khatayah. Allah ingin membersihkan kamu. Bersihnya bagaimana? Hatta tamshi 'alal ardi ma kanat 'alaihi khati'ah. Sampai berjalan di atas muka bumi tidak ada dosa sama sekali. Bersih, bersih. Makanya jangan heran kalau orang sholat, orang udah sholat, udah puasa, udah tobat, udah hijrah. Kok saya ini Pak Ustadz ya sakit lah, hilang lah, beginilah. Ya karena Allah sayang. Ada teman saya Pak Ustadz minum khamar, berjudi, berzina, LGBT, hidupnya aman aja, nyaman aja. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang diulur-ulur. Emang mau diulur Allah terus, dikasih senang, dibuat panjang umur, dibuat kekuasaan langgeng, dibuat sehat. Padahal sebenarnya itu hanyalah azab. Tapi ada orang yang kelihatannya sholatnya rajin, puasa. Ini kok ujiannya berat sekali ya. Allah mau beri dia balasan yang tidak. Allah mau menghapuskan segala dosanya. Saya sudah banyak keliling tempat melihat orang baik ujiannya berat. Ini orang baik Pak Ustadz. Jam 9 malam tidur. Maksudnya bukan orang-orang yang begadang, bukan orang-orang yang keluyuran, bukan orang macam-macam. Orang rumahan Pak Ustadz. Tapi ujian hidupnya, situlah. Makanya saya khawatir. Kalau orang terlalu, gimana ya? Banyak orang yang sebetulnya tidak paham agama, tapi menjadi motivator agama. Kalau Anda hijrah, Anda bertaubat, maka hidup Anda akan tenang, kenyang, senang. Begitu orang taubat, dia mengalami pukulan bertubi-tubi, sakit, kehilangan, bangkrut, rezeki susah. Itu bahaya. Saya kasih tahu sama motivator-motivator yang lompat ke agama. Nah, gimana ceritanya karena pandai ngomong, berubah dari motivator bisnis ke motivator agama. Akhirnya yang diomongin itu karena basic orang mendengar juga awam, nggak ngerti, tidak diajarkan basic akidah. Oh perasaan kata Ustadz kemarin begini, kok begini jadinya? Orang bisa ateis gara-gara itu. Makanya selalu saya katakan, berislam, berhijrah, bertaubat bukan berarti hidup kita nggak ada masalah. Ada masalah. Kita sholat, sakit. Sholat, bangkrut. Nggak sholat, sakit. Nggak sholat, bangkrut juga. Kalau gitu ngapain sholat? Kalau kamu sholat, kamu ada tempat bersandar. Kamu yakin bahwa ujian yang kamu terima itu cara Allah mau mengangkat darjat, cara Allah untuk menghapuskan dosa. Tapi kalau kita nggak beribadah, nggak hijrah, nggak taubat, stres, depresi, bunuh diri, anxiety, macam-macam. Nah, itu. Jadi jangan katakan kalau udah taubat, kalau udah ngaji, kalau udah hijrah, hidup ini tenang, senang, kenyang, enak. Enggak begitu. Cobalah lihat pelajaran para ulama, para nabi. Nabi-nabi itu kan di Quran tuh semuanya cerita tentang nabi itu kan penuh dengan ujian. Sebutkanlah nabi yang nggak ada ujiannya. Nabi Musa belum lagi dewasa, masih dalam perut ibu sudah dikejar-kejar. Mau dibunuh Fir'aun. Setelah lahir anak bayi belum apa-apa dihanyutkan ke Sungai Nil. Belum tahu apa-apa, belum ada akal. Sudah fit and proper test Fir'aun dikasih kue sama api. Setelah dewasa, memisah orang ninju mati dikejar-kejar lagi sama bala tentara Fir'aun. Pergi lagi ketemu dengan anak Syuaib ngembala kambing 8 tahun genap jadi 10 tahun berhadapan dengan Fir'aun melewati Laut Merah meninggal di gurun pasir. Nabi Musa itu. Nabi Isa
Belum lagi lahir ke atas dunia sudah dituduh anak zina, hasil perzinahan, mohon maaf, Maryam dengan Joseph tukang kayu. Ibunya juga Maryam, fitnahnya luar biasa. Maryam juga anak yatim, ayahnya Imran meninggal dulu, anak-anak yatim dipelihara oleh Zakaria, mengandung tanpa anak. Dituduh Yahudi perempuan berzina, diasingkan ke tempat yang jauh. Jadi Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang penuh dengan ujian. Emangnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu enggak hijrah, enggak taubat. Jadi saya mau kalau kita ngaji itu ya rasional aja bahwa dengan saya taubat, dengan saya hijrah, ujian tetap ada. Tapi saya insya Allah lebih kuat, lebih tegar. Berarti Allah mau menghapuskan dosa saya. Berarti Allah mau menaikkan derajat saya. Berarti Allah mau memberikan saya balasan yang unlimited. Berarti Allah ingin menyadarkan memang saya layak untuk menjadi hambanya. Gitu. Jadi bukan kalau udah tobat, kalau udah hijrah, kalau udah sholat, kalau udah puasa sunat, nggak ada ujian. Nggak betul itu. Nggak benar. Puncaknya adalah surat Ad-Duha. Kita semua hafal. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Allah akan memberikan kepadamu. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Allah akan memberikan kepadamu. Memberikan apa? Memberikan balasan sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kehendak kita. Fatarda, kalau engkau ridha. Jadi hubungan kita dengan Allah itu bukan hubungan antara karyawan dengan direktur. Hubungan karyawan dengan direktur, kalau kamu kerja 12 jam gajinya segini, kalau lembur segini. Kalau kurang, kamu bisa komplain, kamu bisa unjuk rasa. Hubungan kita dengan Allah itu hubungannya dibangun di atas ridho. Ridho itu menerima segala keputusan Allah. Seperti mayat, ridho menerima segala keputusan orang yang memandikannya. Paling mudah memahami ridho seperti mayat yang ridho ketika hidungnya dikorek, telinganya dikorek oleh orang yang memandikannya saat mandi jenazah. Sebagaimana enggak ngelawan, begitulah kita ridho menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu diartikan berserah diri. Berserah diri itu aslama yuslimu Islam. Berserah diri itu Islam. Orangnya Muslim. Tadi kita mulai jam 20:05, sekarang 20:35. Lebih kurang 30 menit. Sebagaimana biasa kita ngaji 30 menit, setelahnya kita dialog. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Begitu, demikian Bang Alvin. Ayat-ayat dan hadis, kenapa saya yang diuji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan kasiran atas ilmunya Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru kita dan bisa menerapkannya gitu ya dalam kehidupan kita. Yang menggugah tadi kalimat bahwa ujian Allah itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Luar biasa. Dan cara supaya Allah itu menaikkan level kita. Sebagaimana emas itu terbentuk harus dibakar dulu. Perhiasan itu dibentuk ketika emasnya dibakar dulu baru bisa jadi perhiasan ya. Begitulah kira-kira Allah Subhanahu wa taala pingin kita sebagai hamba yang beriman pingin naik level gitu ya, maka Allah berikan ujian. Nah, saya yakin Bapak sudah sangat menunggu-nunggu untuk sesi tanya jawab ini. Saya tidak berpanjang lebar, soal nanti resumenya dibagikan ya. Saya langsung ke paling pojok, syaratnya open kamera ya, kalau yang ingin ditanya. Karena ini nanti ditampilkan di beberapa platform kita. Saya persilakan Ibu Cikiko dari Lampung.
Fadol, Ibu. Silakan dibuka mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Waalaikumsalam. Omar dan Ustadz Alvin. Yang ingin saya tanyakan begini, Ustadz, ketika kita mengalami ujian, misalnya, contohnya ujian kehilangan, kan kita nggak langsung apa ya, ikhlas, nggak langsung pasrah kayak gitu, Ustadz. Pasti ada pencarian dulu. Kemudian kita tuh terombang-ambing, kadang ikhlas, kadang mulai kok saya gitu merasa tidak terima, kadang ikhlas lagi. Nah, itu apakah tanda bahwa kita tidak lulus ujian tersebut? Itu aja Ustazah. Ustadz, semoga Ustadz dan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Alvin istiqomah dan kelak husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu Maryam itu kan ayahnya Imran. Surat Ali Imran. Ayahnya itu Imran. Orang hebat. Kemudian ibunya itu Hannah, perempuan solihah. Kemudian dia dibesarkan oleh Zakaria, dijaga, dirawat karena Imran meninggal oleh Nabi Zakaria. Tinggalnya di mihrab, gak pernah jumpa laki-laki. Dia sudah menyaksikan makanan itu turun. Tapi ketika ujian itu datang, ujian dia hamil tanpa suami itu, apa kata dia? Ya laitani mutu qabla hadha. Andai aku mati sebelum ini. Ya laitani mutu qabla hadha. Andai aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya. Dan aku menjadi orang yang terlupakan. Saya cuma mau ngajak kita merenung, berpikir, apakah Maryam itu sehebat apa pendidikan kita, iman kita, keajaiban-keajaiban yang kita lihat dalam hidup kalau dibandingkan Maryam. Ya kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi orang sehebat dia pun ketika ujian itu datang, bukan berarti dia menolak takdir Allah. Manusiawi. Manusiawi. Artinya sih setiap manusia pun pasti merasakan itu. Ketika berita Nabi SAW meninggal, Umar bin Khattab, yang kalau dia lewat di suatu jalan, lalu kemudian setan pontang-panting gak berani lewat di jalan itu. Tapi ketika Nabi meninggal, bagaimana situasi emosi dia waktu itu saat mencabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati akan kupancung kepalanya. Padahal ayatnya ada, kok bisa lupa dia. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul dan meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, in qalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Siapa yang kembali kepada agama yang lama, maka dia tidak memudaratkan, merugikan bagi Allah walau sedikit. Saya cuma mau mengajak kita berpikir bahwa orang selevel Umar, orang selevel Maryam, mereka tetap manusiawi. Tetap bahwa mereka juga mengalami kesedihan. Terus bedanya kita larut dalam kesedihan itu dan ujung-ujungnya na'udzubillah bisa menjadi kekufuran. Kalau mereka enggak, cepat berbalik. Hatinya itu cepat baliknya. Nah, itulah fungsi ilmu, ngaji, sholat, punya teman yang baik. Saya ketika saya terpukul dengan ujian yang berat,
Bedanya seandainya saya dulu nggak sekolah agama, saya nggak punya kawan, mungkin larinya itu jauh. Ibarat bawa motor, kalau rem saya ini blong, itu larinya naik ke tanjakan, masuk selokan, masuk fatal. Tapi karena saya ngaji, saya dekat dengan ulama, saya kenal kiai, cepat dia baliknya. Nah, bisa direm gitu. Makanya hati berbolak-balik, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, datang kawan, sabar. Ya pertama kali kita disabarkan orang, ya kita ngelawan, kita emosi, enak aja kamu. Kan yang kena ini saya. Jadi siapapun pasti akan risau, gelisah. Karena kita manusia biasa. Tapi kalau kita ngaji, kita ibadah, baliknya itu cepat. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian Pak Harun. Masya Allah. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Kami persilakan Ibu Noviar dari Padang. Boleh dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka dulu, belum dibuka, belum kebuka. Nah, sudah. Mati lagi. Sekali saja ngekliknya. Nah, sudah. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Somad. Saya mendapat pertanyaan dari anak saya, Pak Ustadz. Bunda, kata Ustadz, kalau orang udah pergi haji, pergi umroh, itu janji Allah itu pasti dibalas. Nah, kenapa ada orang yang setelah pulang haji dan umroh, semua itu ujiannya berat. Pulang haji semuanya itu berat. Misalnya kayak pekerjaannya yang tadinya seorang pekerja profesional terus tiba-tiba nggak punya klien, nggak ada yang datang, sedikit misalnya. Biasanya dalam sebulan itu ada 30 atau berapa, sekarang malah nggak datang, malah dalam setahun itu cuma ada 3 atau 4. Nah pertanyaan anak saya begitu kepada saya. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada anak saya yang menghadapi posisi seperti itu Pak Ustaz? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kamu hijrah, kamu tobat, kamu sholat, kamu haji, kamu umroh, nanti kamu tempat tidurnya dari sutra. Ya kan? Nanti kamu kalau sudah haji, kamu umroh, kamu berkuasa. Kalau kamu haji dan umroh, kamu kaya. Kalau kamu haji dan kamu umroh, berarti kamu punya kekuasaan. Terus si anak ini mikir, kalau haji, kalau umroh berarti kaya. Kalau haji dan umroh punya kekuasaan. Kalau haji dan umroh berarti nanti punya pengaruh. Anaknya cerdas. Dia terus berpikir, dipakainya standar itu, pola itu, dia terapkan pada kisah nabi-nabi. Nabi Muhammad sholat, tempat tidurnya dari pelepah kurma. Abu Lahab, tempat tidurnya dari sutra. Nabi Musa, ahli ibadah, jadi pengembala kambing. Nabi Ayub sakit. Sementara Fir'aun nggak pernah sakit. Berkuasa. Jadi anak-anak yang cerdas ini bisa jadi ateis gara-gara motivator agama. Anak-anak yang secerdas anak ibu bisa jadi ateis, nggak bertuhan gara-gara
motivator agama yang menjanjikan kalau kamu hijrah, kalau kamu tobat, kalau kamu sholat, hidup kamu nggak ada masalah. Jadi sebetulnya kalau kita tobat, kita ngaji, kita hijrah, dengan kita nggak tobat, masalahnya tetap ada. Bedanya gimana? Bedanya kita tidak merasa sendiri mengalami masalah itu. Ada Allah, ada sabar, ada ridho, ada merasa dosa terampuni. Nggak stres, nggak depresi, nggak larinya ke judi online, nggak lari ke narkoba, nggak lari ke dukun. Anak ibu nggak salah, anak ibu cerdas. Yang salah itu adalah yang tukang ngobrol tanpa ilmu. Yang benar adalah kalau kamu haji, kamu umroh, kamu ingat mati karena kamu sudah pakai ihram. Kamu sudah pakai pakaian mayat. Kamu nggak sombong. Nah setelah kamu pulang dari sana, kamu orangnya menjadi lebih baik. Dan ketika kamu nanti menghadapi ujian rezeki, ujian jodoh, ujian kesehatan, kamu lebih tegar. Bukan berarti setelah kamu pulang nanti bisnis kamu lancar, kamu gak akan sakit, kamu akan menang, kamu akan kenyang, kamu akan tenang. Ternyata setelah pulang gak terjadi. Bisa murtad orang pulang umroh. Pentingnya ngaji dengan orang berilmu, ngambil dari Quran, dari hadis Nabi, dari pemahaman ulama, supaya kita tidak mengobral janji, supaya kita tidak menjadi sebab orang menjauhi agama. Enggak semua orang ngaji ini bodoh yang bisa dibodoh-bodohi dengan agama. Iya nggak salah juga kalau orang komunis itu salah. Tapi kalau orang komunis mengatakan agama itu jadi opium. Kenapa? Karena orang menjadikan agama ini pelarian. Orang yang malas larinya ke agama. Orang yang memang nyari kambing hitam nggak mau menyalahkan diri, akhirnya menyalahkan Tuhan. Itu nggak benar. Ya kamu mesti benar. Saya tidak mengatakan saya sangat benar. Saya ngaji. Tapi yang saya sampaikan adalah apa yang saya terima dari guru-guru saya. Bahwa dengan kita hijrah, dengan kita taubat, dengan kita ngaji, dengan kita sholat, kita menghadapi segala kemungkinan hidup yang datang kepada kita. Insya Allah kita tegar, kita kuat. Kenapa? Karena kita punya Allah. Kita punya teman yang soleh, kita punya sahabat. Tapi bahwa dalam bisnis usaha, dalam kehidupan kita mengalami kesusahan, kesulitan. Oh nabi-nabi aja mengalami kesulitan. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa. Semuanya mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Nah kira-kira, saya kira apa yang saya jelaskan Ibu, dengan bahasa bisa Ibu pahami. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ini saya sambungkan dengan anak-anak saya yang lagi di rantau. Jadi mereka mendengar langsung Pak Ustadz. Mudah-mudahan anak-anak saya kuat-kuat ya Ustadz. Semua kita mudah-mudahan. Semua kita. Termasuk saya. Nggak ada yang kuat menghadapi ujian hidup ini. Allah yang menguatkan kita. Terima kasih Bu Novia. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya dan makin membuat tentram hati begitu ya dari nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Saya persilakan berikutnya Ibu Noni dari Bengkulu. Silakan Ibu dibuka mic-nya dulu. Belum Ibu, dibuka, diklik dulu. Setujui di tengah-tengah. Di tengah layar tuh biasanya ada. Bisa?
Coba sekali lagi. Belum bisa. Coba sekali lagi. Tombol mic-nya dibuang centangnya. Harusnya sudah bisa. Pojok kiri bawah. Tombol kiri, pojok kiri bawah. Belum bisa? Soalnya ada di chatan itu Ustadz kayaknya. Soalnya ada di chat. Yang di chat itu kayaknya ada, soalnya ada yang di chat. Pak Ibu Noni ngechat juga ya? Oke, saya izin sampaikan pertanyaan Ustaz. Ya. Saya Noni dari Bengkulu, ujian saya adalah suami saya sakit parah Ustaz. Suami sebelum sakit, dia sering bohong, sering banyak hal. Hal itu berhubungan dengan menghargai pasangan. Suami saya ingkar, sering bohong masalah uang. Saya tidak bisa. Saya bilang saya nangis sejadi-jadinya. Contoh beberapa waktu yang lalu suami saya sakit dan saya urus, tapi saat sakit dia sering berbohong lagi. Sering tidak menghargai saya sehingga keikhlasan saya terkikis untuk ikhlas dan ridho. Mohon pencerahannya. Diuji dengan bangun malam, sanggup. Diuji dengan puasa, sanggup. Diuji dengan sedekah, sanggup. Diuji dengan dengar pengajian, sanggup. Sekarang ujian untuk ibu, diuji dengan perbuatan orang terdekat yang bla 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 dan seterusnya. Kalau ibu sanggup, berarti ibu lulus. Kalau tidak sanggup, ya berarti gagal. Ini kelanjutan dari ujian sholat, ujian puasa, ujian sedekah. Kelanjutannya ujian pada memaafkan. Bagaimana supaya bisa memaafkan? Terus kalau tidak dimaafkan, sampai apa yang memuaskan kita itu apa? Masalah balasan Allah. Oh, udah sakit. Berdamai dengan diri sendiri, melihat ke depan. Yang perlu kita perbaiki ini hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan masyarakat. Kalau kita simpan ini, marah ini kita simpan, membakar dia. Sama dengan menyimpan percikan api di lalang kering, dia bakar semua. Dibakarnya sholat kita, dibakarnya puasa kita, dibakarnya. Nanti hubungan kita dengan anak menjadi hubungan kita dengan jamaah, hubungan kita memang berat. Nah, kalau tidak berat, kalau ringan semua orang bisa. Memang berat, itu maka kita ngaji. Jadi kalau mau melihat kualitas sholat ibu selama ini, kualitas kita semua, sholat kita, puasa kita, ya ketika kita menghadapi orang-orang yang menyakiti kita, menzolimi kita, menganiaya kita. Kalau puasa kita, sholat kita itu kuat, ya kita gimana ya? Kayak lupa aja kita sama perbuatan orang. Sampai malah orang ingatkan kita. Si Anu itu dulu gini. Ente tadi saya lihat foto sama si Anu ya. Itu ada postingannya. Iya. Dia kan dulu yang ngejek-ngejek ente. Waduh, aku udah nggak ingat. Entah kita dilumpuhkan Allah, entah dilupakan Allah. Udah nggak mikir lagi. Yang buat kita gitu itu siapa? Allah.
Gara-gara apa? Ya gara-gara ibadah kita itu. Fokus aja banyak baca Quran, fokus banyak zikir. Kalau kita baca buku cerita Irfan Hamka, anak Buya Hamka tentang ayah, tentang Buya Hamka. Kok bisa ya dia mau maafkan? Ya itu karena iman Buya Hamka itu. Memaafkan orang yang menganiaya dia, plagiator, menghina dia anti Pancasila, menghina dia mau bunuh presiden, menghina dia mau menjual Indonesia ke Malaysia. Dia seperti nggak ingat. Yang membuat dia lupa itu siapa? Allah. Dengan cara apa? Ya nggak ada sulitnya bagi Allah. Karena apa? Karena kualitas ibadahnya. Jadi ngaji ini coba untuk berpikir, setelah itu kuatkan ibadah, nanti Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan saya yang ngomong, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang hijrah semua, bisa kita meniru ulama kita, Buya Hamka, meniru bagaimana maafnya Nabi SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin. Baik, Masya Allah, masih ada waktu kurang lebih 15 menit Bapak Ibu ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya lanjutkan untuk sesi tanya jawab, masih ada kurang lebih 2 atau 3 orang lagi. Saya izin menyampaikan informasi. Saya izin menyampaikan informasi sebentar. Insya Allah buat warga Lombok, soal tanggal 25 Mei, guru kita akan hadir di sana di Hotel Raya Lombok, Bapak Ibu. Yang pengen ikut bergabung, belajar bersama, ini lokasi kajiannya ada di Hotel Lombok Raya di Mataram, Bapak Ibu. Kapan acaranya dilaksanakan? Hari Ahad tanggal 25 Mei, jam 1 siang sampai asar, ya. Waktu Indonesia Timur. Nah, Bapak Ibu yang ingin ikut ini bisa diakses link pendaftarannya lewat tanyauas.id/eksklusif. Ya, di sini Insya Allah ada tiket pendaftaran Bapak Ibu, nominalnya Rp75.000. Ya, ini kami lakukan dalam rangka untuk mensupport begitu ya. Hari ini insya Allah seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa kita sedang membangun Pondok Pesantren Az-Zahra dan ruang kelas begitu ya. Jadi tiket yang nanti diberikan, harga tiket ini insya Allah dalam rangka untuk mensupport acara, dan sebagian juga kita berikan untuk pembangunan ya. Bagi Bapak Ibu yang berminat ingin ikut eventnya di Lombok ini Bapak Ibu ya, di Hotel Lombok Raya Mataram, insya Allah kita setting konsep eksklusif ya, untuk Bapak Ibu yang ingin belajar bisa langsung akses. Untuk pendaftarannya ada di link yang ada di kolom komentar, kolom chat ya. Itu dia. Dan insya Allah kota-kota lain kami informasikan berikutnya ya. Jadi insya Allah kita hadirkan di Lombok tanggal 25 Mei ini nanti. Masih sebulan lagi ya. Nah, tapi silakan pendaftarannya sudah dibuka. Infak untuk tiketnya Rp75.000. Linknya sudah kami bagikan. Padahal Bapak Ibu yang ingin bergabung. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab berikutnya, saya persilahkan kepada Ibu, Bapaknya belum nih, Bapak Burhan dari Lombok, NTB. Silakan Bapak. Ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya,
Al-Mukarram. Jadi kenapa setiap kita mau sholat selalu saja terbayang hal-hal dunia. Nah, bagaimana strategi supaya bisa lebih fokus untuk sholat. Yang kedua, bagaimana kita membedakan antara ujian dengan azab. Mungkin itu aja yang kami tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mic-nya? Si tertutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu tidak langsung masuk ke dalam takbiratul ihram. Tapi diawali dari mulai menyambut azan. Jadi hati kita itu, ini badan kita, hati kita itu lari entah kemana-mana. Maka hati itu dihadirkan dulu, namanya hudurul qalbi, menghadirkan hati. Ditarik hati kita itu hadir ke dalam dari mulai menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kata Imam As-Suyuti, orang yang ngomong ketika azan berkumandang dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Jadi dari mulai azan tuh kita sudah fokus. Supaya pikiran ini jangan ke kunci, jangan ke hutang, jangan ke sana, jangan kemari. Sampai akhirnya tutup Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasiyata al-fadilah wasyarafa wa datal atir rafi'an ba'athallahu maqamam al-ard innaka la tukhliful mi'ad. Dah selesai. Baru kemudian berwudu. Terserah apakah wudunya dulu baru azan atau azannya baru wudu, yang penting dalam hadis begitu disebutkan. Ketika kita berwudu, pasang niat wudu, nawaitu rafa'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Ketika air membasuh tangan, keluar dosa-dosa dari celah-celah tangan. Ketika air masuk ke hidung, ke mulut, keluar dosa-dosa mulut. Jadi wudu itu pun sudah mulai hudurul qalbi. Hati itu sudah mulai hadir. Ketika air membasuh muka, keluar dosa dari kelopak biji mata. Ketika air membasuh tangan, keluar dari selah-selah siku. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa dari isi kepala. Keluar dosa dari lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku-kuku kaki. Andai tidak ditutup dengan hijab, andai dibukakan Allah, nampak air wudhu itu hitam. Karena dosa-dosa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Setelah itu kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Lalu kemudian menghadap Allah, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril wasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Angkat takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itu dalam mazhab Syafi'i muqaranah niat. Di dalam takbiratul ihram itu solatnya solat apa? Solat maghrib. Apa solat sunat atau solat fardu? Sholli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam atau jadi makmum? Makmuman. Mustaqbilal qiblah. Lillahi ta'ala. Sejalan antara takbiratul ihram dengan niat tadi. Allahu Akbar. Di dalam takbiratul ihram itulah letak niat dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Kemudian bacaan salat itu didengar oleh telinga dan diatur dengan nafas. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Membaca ta'awuz sebelum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Takbiratul ihram didengar, diucapkan di mulut dengan telinga. Allahu Akbar.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk antara dua sujud. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kalau kita kawal ini dari awal, bacaan diucapkan mulut didengar telinga, lalu kemudian kita mengatur nafas, seperti membaca Al-Quran, itu membantu kekhusyuan. Bagaimana cara kita membedakan kita sakit ini, misal sakit. Sakit kita ini ada 5 kemungkinan. Pertama, azab. Yang kedua, penghapus dosa. Yang ketiga, mengangkat derajat. Yang keempat, melengkapi amal karena kurang masuk surga. Syarat masuk surga 1 kilo, amal kita 9 on. Untuk melengkapinya dikasih 1 on uji. Kalau sabar cukup. Yang kelima, Allah mau kita ridho. Ridho menerima ujian. Nah, ketika saya demam nih misalnya, na'udzubillah. Dari mana saya tahu bahwa demam saya ini azab, menghapus dosa, mengangkat derajat, melengkapi amal untuk masuk surga, atau supaya saya ridho? Saya nggak tahu. Maka caranya adalah husnuzon. Saya husnuzon sama Allah. Mudah-mudahan dengan sakit ini dosa saya terhapus. Mudah-mudahan dengan sakit ini saya dapat pahala pelengkap masuk surga. Mudah-mudahan dengan sakit ini derajat saya diangkat. Mudah-mudahan dengan sakit ini saya dapat ridho Allah. Mudah-mudahan dengan sakit ini saya diberikan kesabaran. Enggak ada standarnya. Kalau demam puyuh itu laknat. Kalau COVID itu rahmat. Enggak ada. Jadi sebelum Islam datang orang menganggap penyakit itu laknat. Setelah Islam datang, sakit bisa jadi penghapus dosa. Sakit bisa menjadi pengangkat derajat. Sakit bisa menjadi pelengkap amal masuk surga. Sakit bisa mendapatkan ridho Allah. Sakit bisa mendapatkan surprise, kejutan dari Allah. Itulah makna berhijrah itu. Makna hijrah ngaji itu. Bukan berarti kalau saya sudah hijrah, sudah taubat, kalau saya sudah umroh, kalau sudah haji, saya nggak sakit-sakit. Nanti pulang umroh setelah hijrah sakit. Orang jadi ateis nanti. Katanya kalau udah haji nggak sakit, ini pulang haji sakit. Setelah umroh, tetap sakit. Kalau yang namanya ujian mau datang, ya datang. Tapi dia punya kekuatan dan memandang. Dengan berhijrah, dengan ngaji ini memandang satu masalah dengan cara pandang yang lain. Penyakit. Mau taubat, mau ateis, mau musyrik, ya tetap yang namanya sakit tetap ada bedanya. Kalau udah ngaji, melihat penyakit sebagai penghapus dosa, melihat penyakit sebagai pengangkat derajat, melihat penyakit sebagai pelengkap amal masuk surga, melihat penyakit sebagai untuk menyabarkan diri, melihat penyakit sebagai untuk meraih ridho Allah. Cara pandangnya berubah, mindset. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Dan masih ada waktu, Bapak Ibu, sebelum nanti kita tutup dengan sama-sama berdoa. Saya persilakan berikutnya Ibu Pauline dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Alvin dan Ustaz Abdul Somad atas kesempatan saya. Device-nya ada 2 ya? Oh ya, saya live-kan 1. Jadi hanya waktu persiapan kelahiran Ibu mohon maaf putus-putus.
Alhamdulillah. Jadi permasalahannya ini Ustaz, saat saya operasi, tim kan dibuat Ustaz oleh dokter. Dan saya sebenarnya dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Sudah dibuatkan tim, tiba-tiba saat operasi timnya berubah. Yang membuat saya operasi jadi 2 kali. Harusnya hanya SC saja, jadi operasi urologi. Nah, jadi baru 2 hari langsung operasi lagi. Dan efek sampingnya setelah 2 operasi, sekarang saya merasakan dirawat lagi karena perlengketan usus, jadi ileus gitu. Nah, usut punya usut, 19 hari saya dirawat di 2 rumah sakit. Ternyata ada faktor dendam dari oknum yang melakukan tindakan operasi gara-gara saya mengadukan teman sejawatnya waktu kelahiran anak kembar pertama yang meninggal salah satunya. Jadi saya sempat diancam sama beliau saat sebelum operasi, saya nggak ngeh. Yang kedua, karena saya di rumah sakit pemerintah pakai BPJS, jadi terkesan tindakan dan pelayanannya ya seadanya gitu. Padahal itu janjinya untuk tetap dilakukan di situ gitu. Dan sempat ditawarkan di rumah sakit swasta, saya menolak karena 1 hari menjelang operasi tiba-tiba disuruh pindah. Kenapa gitu? Apa karena saya BPJS lalu harus di swasta baru ditindak? Ternyata pas tindakan memang ada oknum yang tidak datang menghadiri operasi sehingga operasi saya berantakan, yang menghabiskan darah. Dan alhamdulillah saya ingat kata-kata Ustaz untuk tetap berzikir la ilaha illallah, dan saya laksanakan 2 operasi itu mengucapkan la ilaha illallah dan berharap saya selamat. Alhamdulillah Allah selamatkan saya. Nah, pertanyaan saya, apakah ujian saya itu di bulan puasa ada nilai plus yang mungkin bisa saya terima? Karena di bulan puasa start kejadiannya 19 hari dirawat. Dan yang kedua, apakah oknum tersebut saya maafkan? Oke, saya maafkan. Dan apakah tidak boleh hal seperti ini kita lanjutkan karena ada hukum dunia dan hukum akhirat. Ustaz bilang tadi Allah yang bisa membalas orang-orang yang menzalimi kita. Tapi apakah menurut Ustaz saya bisa lanjut ke proses hukum atau bagaimana? Karena hal ini memang menyakitkan bagi saya dan mungkin akan ada operasi ketiga lanjutan setelah ini. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah anak saya sehat. Cuman masalahnya di saya sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Islam itu bisa dilihat surat Al-Maidah ayat 40. Surat Al-Maidah ayat 45. Annan nafsa bin nafsi, menghilangkan nyawa balasnya nyawa. Wal aina bil aini, kalau mata disakiti balasnya mata. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga kita dihilangkan orang, balasnya juga hilangkan telinga. Was sinna bis sinni, gigi kita dipatahkan orang, balasnya gigi. Wal juruha qisas, juruh luka, dilukai orang pipi kita, kening kita, tangan kita, balas dengan hukuman yang sama. Jadi agama Islam ini bukan sekedar agama maaf, tapi juga agama ada hukum. Ada hukum. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Cambuk 100 kali. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhum al-battah. Rajam sampai mati. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan. Memang betul dalam Islam ada sabar. Ada perkara-perkara yang kita tidak bisa memilih. Kita sudah baik, kita ini tiba-tiba kita kena kanker. Itu kita nggak bisa milih.
Tapi kalau kita terlambat, kita bayar, kita malpraktek, orang keteledoran, itu kalau kita tidak menuntut hukum, nanti dia akan melakukan itu pada orang lain. Jadi cerita sabar tadi, ini Ustaz Somad kok kontradiktif ya. Sabar itu pada perkara yang kita nggak ada pilihan. Pakai helm, pakai sepeda motor, pakai SIM, semua sudah. Tapi kita nggak punya pilihan, terjadi bam kecelakaan. Tapi ada orang ngebut nabrak kita, ya kita mesti, kalau tidak nanti dia akan lakukan pada orang lain. Maka saya, kok Ustaz Somad beda dengan omongan, dengan ceramahnya, dengan pengajiannya. Ya orang mengejek saya, mau coret gambar wajah saya di FB, ya saya tuntut, saya bawa ke Polda. Itu pendidikan bagi dia, supaya dia jangan. Jadi dokter dalam kasus ini, oknum, lalu bla bla dan seterusnya. Jadi maka kalau dia tidak diambil tindakan hukum, dia akan mencederai orang lain. Saya tidak mengatakan maafkan saja, enggak. Ambil tindakan hukum, kumpulkan semua bukti-bukti, lapor ke Polda, perkarakan. Supaya dia tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau umur dia sekarang 30-40, dia masih bisa tetap praktek 20 tahun lagi. Dia merasa jumawa karena bisa melakukan semaunya. Nah, itu juga bagian dari amal soleh. Itu nahi mungkar namanya. Perbuatan yang dia lakukan itu mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang diantara kamu melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadih, maka robah dengan tangan. Kalau punya kekuasaan tangan, robah. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup fabilisani, dengan lisan. Saya tak punya kekuasaan, saya dengan lisan. Jadi jamaah jangan mau ditipu. Anak-anak kita jangan dibiarkan dibully. Mesti. Saya ajarkan ke anak saya, kalau dipukul kawanmu di sekolah sabar. Enggak. Pukul juga kepala dia, saya bilang. Anak saya Sami 3 tahun, saya belikan sarung tinju. Ada di rumah Samsa. Ajar terus. Jangan mau diejek-ejek orang. Tapi ketika ujian datang, kita udah ikhtiar, datang juga ujian. Tidak ada kesalahan manusia. Maka kita sabar. Nah, jadi tolong pahami kaji kita malam ini dengan pemahaman yang baik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah jam 9 lewat. Kami mengucapkan terima kasih atas ilmunya yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad malam hari ini. Luar biasa, mudah-mudahan makin menambah ketentraman kita semuanya. Amin. Bisa menjawab kegelisahan-kegelisahan atas pertanyaan kenapa kita yang diuji. Gitu. Baik, terakhir kami mohon berkenan Ustaz untuk memberikan kalimat penutup dan juga membersamai kami untuk berdoa bersama. Berangkat dari rumah, mau kerja, pakai helm, pakai jaket, penutup pentil, ban sudah diperiksa, semua bengkel, servis, ganti oli, standar, pakai sepatu, semua sudah. Ternyata nabrak masuk lubang, jatuh, sabar. Kenapa mesti saya? Allah ingin menghapus dosamu. Allah ingin mengangkat derajatmu. Allah ingin memberikan kejutan balasan. Allah ingin supaya kau ridha. Allah ingin kau masuk surga dengan suatu pahala, yaitu pahala sabar. Sudah pakai helm, pakai jaket, dengan sopannya, dengan baiknya, ditabrak orang dari belakang yang nabrak kecicilan. Tuntut dia ke pengadilan. Lapor ke polisi. Tuntut kejaksaan. Paham kapan mesti sabar, kapan mesti bersikap. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. La tada' lana dzamban illa ghafarta, ampunkan dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya. Wala aziban illa zawwajatah, berikan pertemuan jodoh yang baik. Wala raghiban illa anjabatah, keturunan soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha wala nafiha salah illa qadaitah wa yassartaha. Mudahkan segala hajat dunia hajat akhirat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim. Begitu juga dengan tim yang ada di Riau, semua jamaah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan, kekuatan, kesabaran. Tetap ngaji, tetap belajar, tetap istiqomah. Bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita yang sudah berkenan berbagi ilmu malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah yang bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan ulang kepada saudara-saudara kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dan kami mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin tidak berkenan atas pelayanan yang kami berikan, baik dari admin atau dari saya pribadi selaku pemandu acara pada event malam hari ini. Mohon dimaafkan ya, dan kami mohon doa, mohon istiqomahkan untuk terus menyajikan majelis-majelis seperti ini untuk hari-hari ke depannya. Terakhir Bapak Ibu, kami informasikan mungkin untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung, terutama warga Lombok, bagi warga Lombok yang pengen belajar bersama Tuan Guru langsung dari Hotel Raya Mataram, Hotel Lombok Raya Mataram. Itu bisa daftar langsung, linknya kami bagikan di kolom chat dan sudah kita kirimkan di grup juga ya. Saya izin matikan chatnya Bapak Ibu. Nah itu dia linknya. Insyaallah hasil dari penjualan tiket ini kami alokasikan untuk pengembangan dakwah dari Tuan Guru Ustadz Abu Somad. Salah satunya hari ini kita sedang membangun pondok pesantren Az-Zahra, ya Mahat Az-Zahra, yang insya Allah dibersamai oleh beliau dan istri begitu. Bapak Ibu bisa ikut kajian sekaligus beramal. Nah, gitu luar biasa, dapat double, dapat banyak. Nah, linknya silakan diklik. Berapa nominal infaknya Bang Alvin? Nah, itu nilai nominal infaknya 75.000. Ya, 75.000 nanti Bapak Ibu bisa ngaji bersama Ustadz Abu Somad eksklusif di hotel. Ini nggak sama makan ya, jadi hanya tiket masuk. Karena eventnya sebentar aja, jam 1 sampai jam 3 sore. Ya, silakan. Linknya, cara daftarnya, isi nama aja, nama dan nomor HP, kemudian metode pembayarannya. Bisa pakai QRIS atau Bank Syariah Indonesia, BSI. Gitu, saya simulasikan izin 4936. Nah, itu nomor saya. Kalau Bapak Ibu mungkin butuh pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa dikontak. Klik daftar sekarang. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti transfernya ke rekening atas nama kelas Pondok Digital. Ya, pastikan konfirmasi ke nomor WhatsApp. Insya Allah ketika Bapak Ibu sudah ngisi form akan langsung terhubung dengan admin kami ya, Kak Juli. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti dari kekhilafan saya pribadi. Kami mohon maaf. Kita cukupkan majelis kita malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Sampai jumpa di pekan depan. Insyaallah kita akan belajar lagi bersama guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Belajar banyak hal. Kalau Bapak Ibu punya saran-saran tema, boleh sampaikan ke Kak Juli gitu ya. Sampaikan tema-tema apa yang kira-kira ingin Bapak Ibu dapat pembahasannya dari Tuan Guru. Nanti kita seleksi yang paling banyak, nah itu kita angkat. Oke, silakan disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Jumpa lagi di pekan depan. Kita cukupkan, jauh di mata namun dekat dalam doa. Doakan kami dengan istiqomah untuk terus bersama Bapak Ibu di program Hijrah Bersama Umas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.